Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Beken. Ketemu lagi bersama podcast Beken, berencana itu keren. Podcastnya DPPKB Karawang. Hari ini kita ketemu dengan sobat paling beken di Kabupaten Karawang yang viral 2-3 bulan ini. Ya. Siapa lagi? Saya perkenalkan Bapak Pejabat Sementara Bupati Karawang, Kang Tepi Wawan Darmawan. Tepuk tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang. Saya manggil Kakang atau Bapak? Kakang ya. Ya Kang. Artinya selamat datang di podcast Beken. Emang ini produk asli DPPKB, khususnya Ibu Kepala Dinas kita Bu Haji Sophia. Ya, yang pertama memang diperuntukkan untuk tadinya kita sosialisasi, edukasi soal program KB ke masyarakat. Melalui melalui Instagram, media sosial, FB dan sebagainya. Nah, kemudian akhirnya kita menjadi sebuah media yang memang kita ngobrolin apa aja. Termasuk hari ini punten kita bajak nih guys ya. Artinya Pak PJS Kang Wawan kita bajak untuk ngobrol-ngobrol. Ada apa sih beliau ada di Karawang? Udah mau habisnya? Iya, betul. Udah tinggal 2-3 hari lagi? 2-3 hari lagi. Kumaha. Ya. Artinya kesannya gimana? Itu aja dulu. Apa yang bikin kesan selama 2 bulan Kang ya? 2 bulan, 3 bulan? 2 bulan. 2 bulan. Kesannya gimana di Karawang sok 2 bulan ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nyapanya apa nih? Sobat Beken. Sobat Beken. Bahwa ada aturan yang mengatur seperti ini di dalam ketentuan tentang pemilu. Bahwa kalau bupati mencalonkan di daerah yang sama, ya gitu Kang Imam ceritanya, maka harus cuti di luar tanggungan negara. Nah, gitu. Kapan itu? Selama masa kampanye. Nah, jadi masa kampanye diatur oleh KPU. Itu terjadi tanggal 25 September sampai dengan 23 November. Nah, ketentuan berikutnya mengatakan bahwa untuk itu ditunjuk pejabat untuk menjadi pejabat sementara mengisi kekosongan. Nah, hadirlah saya di sini Kang Imam dalam penugasan dari Menteri Dalam Negeri. Itu masak malam jadi bupati lah itu. Jadi ya alhamdulillah. Tentu secara pribadi luar biasa bagi pribadi kehormatan bagi saya bisa melaksanakan tugas mengisi kekosongan Bupati Karawang yang karena tadi bupatinya harus melaksanakan cuti di luar tanggungan negara. Apa yang paling menarik sih Kang selama 2 bulan? Itu ya pertama penyesuaian kan ya. Tetapi yang saya paling terkesan karena siapapun ya namanya datang ke satu area kerja yang baru gitu dan juga dengan tugas yang spesial, saya merasa tadinya ya sulit bagi saya untuk penyesuaian dan ternyata yang luar biasa lingkungan teman-teman kita sangat masuk sekali. Jadi itu sangat menolong saya untuk kemudian bisa melanjutkan roda untuk tidak terjadi kosong gitulah. Alhamdulillah. Sekedar info Sobat Beken, Kang Tepi ini sebetulnya adalah Kepala Disnaker. Trans di Provinsi Jawa Barat, sehingga karena ditugaskan di Kabupaten Karawang oleh Kemendagri tadi, sehingga apa yang menjadi tugas-tugas bupati itu direngkuh oleh beliau selama 2 bulan ini. Yang menarik seperti itu ya, itu kan secara umum. Yang terkesan apa? Tadi pagi ngeliat banjir sebenarnya, atau? Ya, itu salah satunya. Jadi yang disebut secara resminya mah gini Kang Imam, melanjutkan. Jadi jangan terjadi kosong. Sehingga saya sangat terkesan karena saat pertama pun tugas yang harus saya lanjutkan adalah melanjutkan pembahasan tentang perubahan APBD. Itu kan sangat penting di paripurna DPRD dan seluruh rangkaian kegiatan lain. Termasuk beberapa peristiwa administrasi yang harus. Nah, terakhir kemarin karena memang itu juga menjadi satu perhatian ya buat kita. Salah satu yang secara nasional perlu diperhatikan saat ini, tidak kurang ini disampaikan saat Rapimnas yang katanya juga itu baru pertama kan. Yang disentul kemarin. Seluruh Forkopimda se-Indonesia dihadirkan dengan kepala perizinan di masing-masing dinas, termasuk KPU dan Bawaslu nasional. Salah satu yang diamanatkan adalah untuk melihat karena banyak tanda-tanda hari ini tentang kebencanaan. Itu bagian. Dan baru saja begitu benar ya, walaupun saya tadi melihat itu memang
sering terjadi ya di sana adanya banjir akibat ada dari Ya, Sungai ada Citarum beberapa dan Cipenying. potensi Iya, potensi oke. bencana Ya, tadi ya. Nah, yang penting kan bagi kita mah ada kesiagaan ya atas itu. Tapi ada pesan khusus nggak sih dari PJ Gubernur atau dari Kemendagri ketika ditugaskan PJS di Kabupaten Karawang? Itu. Artinya menjaga apa misalkan? Iya, iya. Soal Itu disebut eksplisit. Eksplisit di dalam ya tadi yang pertama kalau bahasa aturannya mah melanjutkan jangan mengisi kekosongan begitu. Iya. Tapi yang eksplisit juga menjaga netralitas PNS. Oh iya, itu Ya, paling sensitif disebut, ya, paling sensitif. ya, itu disebut. Jadi di dalam satu rangkaiannya memfasilitasi dan seterusnya, diantaranya ya memastikan netralitas PNS. Nah, kemudian diberi juga tugas-tugas karena ya, tadi sebenarnya lebih ke jangan terjadi vakum dan kosong, termasuk juga dalam hak-hak kepegawaian. Iya. Ya seperti hari ini ya karena ada terjadi situasi misalkan ada kepala dinas kita yang wafat ya, iya. misalnya kan tidak boleh juga terlalu mengkosong apalagi di wilayah juga sama penting di dinas kependudukan masuk juga kita kepada menugaskan ke PLTA. Bisa menugaskan ya, Bisa, PJS bisa menugaskan ya. Bisa. Seperti itu ya. Termasuk yang utama kaitan dengan karena harus juga menjadi bagian dari fasilitasi pemilihan kepala daerah itu. Kita memastikan nih satuan kita yang ada di wilayah jangan ada kosong. Betul. Sehingga 2 camat kemarin juga kita isi dengan penugasan ke PLTA. Bisa gitu ya. Kayak gitu. Ya artinya menyangkut tadi misi khusus atau secara eksplisit tadi ya soal menjaga netralitas ya. Ini kan podcast plat merah ceritanya nih karena milik BPKB. Artinya apa yang Kang Tepi dapati soal netralitas ini di Karawang masih artinya ada potensi itu atau memang selama ini sudah kita bisa tekan supaya tidak terjadi hal yang sensitif lah gitu. Ya. Saya berkeyakinan gitu Kang Imam dari mulai karena modal kita itu soal penyelenggaraan pemilihan kan sudah jadi pilihan politik bangsa kita itu bukan pertama sekarang. Ya, betul. Kita memilih bupati dan wakil bupati, gubernur, wakil gubernur juga sudah keberapa kali ya berarti dari tahun 2024 sehingga dan tematik tentang sebagai PNS harus netral juga sudah dari dulu tidak berubah cara pandang itu. Sehingga dengan keyakinan itu saya kira masuk ke dalam lingkungan pemerintahan ya semua sudah punya pegangan nilai itu. Iya batasannya gitu kan. Artinya batasan bahwa saya punya hak pilih, hak politik punya. Kemudian dibatasi oleh sebuah asas netralitas tadi. Sejauh mana sih? Batasannya sejauh mana sih? Jadi, boleh nggak saya ngomong kampanye buat nomor 7 misalkan sekarang? Iya. Jadi gini Kang Iman, dan ini yang saya menemukannya di Kalimantan Pak PJ Gubernur, Pak B. Saya kira mudah-mudahan mudah ini dicernanya. Jadi yang disebut bersikap netral itu bersikap netral dan ditunjukkan kenetralannya. Ditunjukkan artinya kalau saja misalkan dari gimmick nih dari pakaian ada calon kandidat kita yang cenderung memberi tanda-tanda seperti itu, jangan dipakai. Nanti kan orang akan menduga bahwa itu ada kecenderungan ke sana gimmick. Tanda-tanda makanya sekarang kita berfoto nggak boleh berfoto pakai gaya-gaya yang sebenarnya biasa, tapi pada saat pilkada jangan sampai diinterpretasi begitu. Kayak kita kan punya tagline ya, bukan tagline lambang ya. Ketika menyebutkan sekian anak cukup kemudian lambang program berencana itu keren kan ada simbol-simbol. Nah, kita juga stop nih harus stop. Betul. Itu yang dilakukan. Itu yang disebut dengan netral kita. Nah, kemudian seperti apa sebenarnya? Karena kita punya hak pilih. Dan itu juga pilihan secara undang-undang. Nah, maka batas yang disebut kita tidak boleh, ada kita disebut netral karena kita tidak boleh menunjukkan pilihan kita kepada publik. Secara gimmick pun nggak boleh ke publik. Nah, siapa publik gitu kan? Nah, yang disebut di luar rumah itu publik. Di luar rumah. Iya. Jadi Akang sebagai ketua RT misalkan Imam atau sebagai DKM, di luar rumah kita itu sudah publik. Makanya saya tidak ragu juga mengingatkan di berbagai kesempatan kepada sesama pegawai kita. Jangan ragu kalau misalnya ada tim kampanye memasangkan alat peraga kampanyenya bentuk apa, baliho atau apapun stiker di rumah kita cabut saja. Gitu. Karena dan menurut saya harus bagi PNS. Saya pikir tidak netral itu ketika emang ada pelaporan.
Kalau tidak ada pelaporan, tidak naon meureun ngajak orang dan sebagainya, enggak juga ya? No, enggak boleh. Tetap harus menunjukkan di muka. Jadi, orang. itu yang disebut netral itu kalau bahasa undang-undangnya Kak Imam itu salah satu yang disebut ciri kampanye kan mengajak orang untuk memilih, mengarahkan, mengajak gitu dan seterusnya. Nah, itu sudah masuk kalau itu. Bahasanya teh unsur kampanye udah masuk. Sepanjang 2 bulan ini ada nggak Kang akan kalau menegur lah secara baik itu secara lisan atau tertulis ke ASN yang kita lakukan ya lebih ke pengarahan karena beberapa bentuk informasi datang ke saya. Ya. Nah, tentu saja saya juga kan harus bisa melihat secara lebih bijak misalkan kalau memang ada ya saya komunikasi dulu lah dengan pimpinan. Jadi saya juga membangun lah dengan para pimpinan tidak juga terlalu luas ya kita selalu rutin bertemu Kang Imam dengan di Rapim. Ada Pak Sekda di situ, ada para asisten untuk keadaan tertentu ada Pak Inspektur, ada Kepala Bapeda. Jadi berusaha kita tanggap, meskipun ya dugaannya mungkin ya hari ini kan tidak terbatas ya informasi dan saya kira kewajiban lah bagi kita untuk termasuk telepon saya juga yang memang untuk kebutuhan itu untuk dapat menerima informasi apapun. Nah tinggal lagi kita klarifikasi benar atau tidak. Sebetulnya sebagai pimpinan ya saya yakin Ibu Kadis kami juga Bu Sophie juga kadang-kadang kerepotan ya maksudnya. Tenaga kita itu, pegawai kita itu dan kader-kader kita itu ratusan ribuan lah. Nah, kadang-kadang menjaga untuk supaya mereka tidak bersikap tidak netral itu gak repot. Gitu. Itu. Jadi saya bisa membayangkan memang kalau yang punya satuan petugas itu sampai ke gugus terdepannya ada di satuan-satuan wilayah. Jadi, nah itu yang selalu saya ulang. Alhamdulillah di beberapa kesempatan saya bisa langsung ketemu sehingga kita bisa mengingatkan langsung ke seluruh satuan pegawai yang memang tersebar di seluruh wilayah. Untuk mengingatkan itu, karena saya selalu yakin begini, ini fungsinya. Kan perenungannya kenapa ya selalu harus dibikin netral. Gitu. Nah ini yang selalu saya ulang dan saya yakin Bu Kadis juga pasti sudah menyampaikan untuk meneguhkan kita. Karena kita punya 3 fungsi ya Kang Imam. Undang-undang ASN itu menyebut kalau ASN itu punya fungsi yang khas dan mungkin tidak dimiliki oleh komunitas masyarakat yang lainnya. Kita itu pelaksana kebijakan pemerintah. Nah, itu kan undang-undang tuh tentang harus netral. Berarti sudah tidak ada diskusi lagi untuk harus kita laksanakan. Yang kedua, nah ini yang mungkin kalau diinterpretasi sama seluruh rekan beken juga, kita ASN itu pelayan publik. Betul. Jadi pelayan publik makan tidak boleh berpihak dong. Betul. Semuanya kan publik, semuanya punya hak untuk bisa menikmati, merasakan bagaimana fasilitasi negara. Maka akan bahaya kalau netral ini kemudian disalahgunakan dalam pelayanan publik. Nah gitu loh. Itu kerepotannya artinya dengan gerbong yang besar di kami di DPPKB tadi artinya agak repot menjaga asa supaya tetap netral tadi. Ya, tapi itulah makanya tanpa harus ditekan ya. Artinya itu juga menghimbau juga. Pesan Bu Kadis juga mengatakan bahwa oleh teman-teman yang di lapangan, teman-teman PLKB, artinya jaga netralitas tadi bahwa siapapun tadi pimpinannya adalah pasti menjadi pimpinan kita. Ya, paling itu saja. Itu. Dan satu lagi yang penting ini, jangan dilupa. Dan ini salah satu yang paling utama dari produk reformasi. Iya. Generasi kita kan generasi saya juga sepotong sebenarnya. Generasi 98 ada di zaman yang disebut Orde Baru. Karena dulu keadaannya kan terbalik. Intervensinya kuat ya. Pegawai harus memilih, harus ada di satu golongan itu. Jadi kan aneh kalau kemudian sekarang berpikir terbalik, berarti setback dong ke perubahan yang terjadi di 98. Gitu Kang Imam. Oke, soal pilkada kita selesai dulu. Ini ngobrol ini karena tinggal 2-3 hari lagi, hitungan jam. Kang Tepi ini selesai di Karawang. Walaupun memang secara sejarah punya keterkaitan dengan Karawang. Oh sangat. Ada keterkaitan dengan Karawang. Sangat. Cerita tuh apa sih? Apa hubungan batin dengan Karawang apa sih, Kang Tepi? Sangat. Jadi gini, biar kita tahu. Kang Imam ini. Supaya jelas. Kang Imam ini sobat adik ipar saya. Sampai-sampai saya menduga jangan-jangan Mak Comblang. Enggak. Saya punya adik-adik dan adik-adik saya laki-laki satu-satunya. Saya punya adik ipar dapetin orang Karawang. Alhamdulillah sekarang juga udah berputra-putra 3 belum berincunya.
dibawa sama adik saya tinggal di kampung saya di Sukabumi. Jadi pas dapat penugasan di Karawang, caranya rada rewas. Ya mungkin itu ya bagian dari takdir ya. Ya, Tetapi ya itu yang luar biasa kan memang. Nyanter dong waktu Ya, ya. kita Oh, ya, ya, waktu lamaran ngelamar, kan. ya, ya, ya. Saya Johar, ingat Johar. tuh. Kak Johar. Terus Johar. di Masjid Non itu teh payunan orang teh lapangan Iya, iya, Karangkotetan. Ajihan. Oh. Ajihan. Kan tahun 98 belum beginilah Kerawang. Iya, Gitu. Nah, adik saya pasti pulang kampung sampai sebelum ibu bapaknya wafat tuh ya, ibu mertuanya wafat. Ya, jadi keluarga juga kan buat kita. Nah itu yang begitu walaupun sering Iya. dalam dinas gitu kan selama kita bertugas ke Kerawang, tapi karena sekarang fokus di Kerawang, perubahannya kan luar biasa. Selama 2 Maju bulan. sekali. Selama 2 bulan di Karawang, ada nggak nu apa ya bahasa budak sekarang apa sih namanya apa teh? Kalau pikirannya begini ternyata enggak gitu loh. Artinya overthinking, bukan apa namanya? Ekspektasi. Ya, Karawang teh kos kieu, Karawang teh panas, Karawang teh balalager, banyak randa misalkan. Ngobrol ya, Pak. Jadi ini yang pertama yang saya paling yang paling luar biasa itu memang kemajuan khususnya di perekonomian gitu luar biasa. Jadi tidak terbayang pasti ya, bahkan sama adik saya nyebutnya bititing gitu. Bahkan sama adik ipar saya juga tidak menyangka kan kalau ya, mau lebih lama bahwa Karawang akan sepesat ini gitu. Hanya dalam kurun 20 tahunan. Makanya Kang Imam ketika ngobrol kita negara Indonesia ingin Indonesia emas 2045 ya. Kan tidak lama itu. Karena kalau kita ingat 20 tahun yang lalu Karawang belum begini. Iya, iya. Begitu. Makanya nyambung sama program KB tadi emang perubahan pesat. Jadi saya ingin bilang nih khususnya kepada yang kalian anak muda nih. 20 tahun itu sebentar pasti dan itu akan terlihat tercapai dekat. Ya kalau nggak salah tuh saya nggak yakin Kang Imam dulu juga mungkin tidak membayangkan Karawang akan punya fasilitas seperti sekarang. Nyaho gitu mah ada wilayah Galuh saya beli KB tanah-tanahnya gitu. Misalnya gitu kan. Ya artinya bahwa ternyata investasi di sini dan dipercaya investasi nasional yang sifatnya high tech juga kan memilih di kita. Iya, tapi secara tidak langsung juga itu tantangan buat program KB. Itu penduduk tadi. Itu ya. Melonjak. Ya, gitu ya. Benar, persis. Dan saya sangat berharap banyak pasti karena di dinas KB ini diantaranya harus seperti itu. Kan kita sering menarasikan bahwa kita akan ada bonus demografi yang hanya akan datang sekali dalam satu masa. Hari ini kan sudah masuk ke arah itu. Puncaknya akan tahun 30. Kang Imam, dalam cara berpikir kita kan juga harus sama. Iya, kalau mereka itu warga kita itu yang juga memiliki kapasitas kualitas yang bisa mendapatkan kehidupan. Bagaimana bayangkan kalau terbalik? Ini kan kalau dalam sisi kualitasnya jadi musibah demografi. Bahasa mungkin ya di lingkungan berencana bisa arah ke sana ya. Karena ingat betul, saya lupa Bu Kadis kali yang lebih hafal. Mungkin nggak nyampe 5 tahun lalu ya. LPP kita itu di angka 1, menurut apa Pak Oji? Karena kelahiran. Artinya kita mampu menekan kelahiran dengan signifikan. Tapi orang datang itu nggak bisa dicegah. LPP kita menurut waktu itu zaman Pak Eka kepala Catilnya itu 3,9 LPP Karawang karena unsur pendatang. Tapi kalau dari sisi kelahirannya kita 1, nah itu nggak bisa dicegah itu Kang. Artinya betul. Cuman kan gini, harus dibaca cara pandangnya saya termasuk yang melihat kalau terjadi migrasi dan daerah kita daerah tujuan migrasi, maka memang ada gula di kita. Iya, ada perusahaan kawasan industri, ada perguruan tinggi negeri. Tidak terbayang saya kira kalau Karawang bukan akan punya perguruan tinggi negeri dan di Jawa Barat kan untuk kelas kabupaten kan tidak banyak kecuali yang dari dulu IPB gitu kan atau Depok karena UI pindah hanya Tasik sama Karawang dari 27 kabupaten yang kita punya. Jadi harusnya dipandang itu bukan masalah gitu, itu sesuatu yang menunjukkan adanya perkembangan potensi ya. Ada gula, ada semut ya. Artinya tadi ketika orang datang karena ada perguruan tinggi, ada Unsika, ada kawasan. Saya dengar bahkan sekarang 21.000 mahasiswa, 18.000 yang sungguh-sungguh aktif kan nggak terbayang zaman jadi kita mahasiswa. Nah kalau ini sih bukan politik sebetulnya ya. Ini karena Kang Tepi ini kan cuma berakhir tinggal beberapa hari dan bukan bupati definitif. Ada pesan nggak sih buat
bupati terpilih nanti yang ya harus ngapain sih? Setelah 2 bulan ya, oh begitu. Analisa Kang, tapi kan 2 bulan ini lumayan banyak lah, banyak masukan. Oke. Ada pesan nggak? Pesan singkat aja lah. Buat bupati siapapun nanti gitu ya. Hari ini sebenarnya akan mudah-mudahan sebenarnya ya maksudnya akan benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Hari ini kan begitu cara pemilihan distrukturkan pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur termasuk bupati dalam satu skema yang lebih dahulu lahir yang mana. Mestinya kan itu menyebabkan perencanaan pembangunan pun menjadi satu linier. Satu linier. Karena itulah yang dikoreksi. Berkesinambungan. Jadi sebenarnya dalam setiap kabupaten atau daerah manapun termasuk provinsi, saya berkhidmat di provinsi, tinggal kita lihat nasional nanti akan melihat peran provinsi, misalnya saya di Dinas Tenaga Kerja, di bidang ketenaga kerjaan itu apa harapannya dengan Jawa Barat. Nah kan kita tinggal menyesuaikan program yang harus dilakukan. Jadi kita akan jadi dalam satu rangkaian gitu loh. Nah yang dianggap kemarin dan dikoreksi akhirnya lahir PJ seperti saya itu, iya karena lahirnya kan tidak sama. Gubernur Jawa Barat lahir lebih dulu dari Presiden Republik. Jadi apa yang disebut visi misi daerah masa terbalik pasti kan ada masalah. Nah sehingga saya kira untuk kepemimpinan ke depan harusnya dari sisi konsepsi akan lebih melihat dari apa yang sekarang dirumuskan sebagai bagian dari cita nasional. Oke, sambil minum dulu tuh Kang Tepi, diminum dulu supaya rehat tuh sebentar. Gak usah dipotong, saya minum dulu. Bu, minum Bu. Ayo. Gimana posisinya aja nih? Yang ngomong-ngomong jantan naik Karawang mah teu aneh kan kieu di urang punya budaya urang mah lamun mertua pun adi kan mertua urang oge. Nah, iya sama-sama mertua. Makan jantan ibu rama urang oge nya. Jantan sangat kenal. Tapi si yakin sih kalau dulu ke Karawang nunggu diundang ku ade ipar lah ya ku adet. Sekarang mah karena pernah menjadi bupati ya paling enggak hayang ningali itu baheula ningali. Kamari ka dieu. Oh ka dieu nya. Aya bakso yang enak kan gitu kan, kuliner yang enak pasti datang ke Karawang. Jadi tetap artinya kalau ke Karawang deui tanpa embel-embel PJS, tapi tiasa telepon Bu Sopi. Oh siap. Kang Imam gitu. Ulah disasahanya. Diberi kok belum disasah. Nyara-nyara. Saya lagi ngomong karena itu yang tadi buat saya dan ini bukan basa-basi yang karena kita kan saat awal masuk tehnya yang paling pada saat melaksanakan tugas kan bahasa heureuy abdi di narapat mah ieu narurut mah. Iya benar. Iya tiba-tiba ujug-ujug kan ditugaskan karena sebuah penugasan kan tidak seperti itu ya. Tidak dalam lingkungan organisasi manapun kan tidak sederhana. Itu yang sangat awal sebetulnya gitu. Kita dipersiapkanlah diskusi dengan teman-teman yang sama ditugaskan. Nah, alhamdulillah kan saya masuk kan ngalir aja. Tapi secara umum 2 bulan ini berat sih kan? Dibanding kalau ditugaskan di Pangandaran misalkan gitu. Saya nggak tahu kalau yang bukan maksud saya yang paling mudah dibandingkan dengan tugas kedinasan sehari-hari. Kedinasan sehari-hari ya pasti berbeda. Berbeda ya. Di sini kan karena kan menguasai banyak hal. Iya, karena di sini di Snaker provinsi kan satu sektor. Kan itulah ya. Memang rumit tapi satu sektor. Hari iya. Ini ya terkapaksa tuh macade. Macam soal KB pertanian segala macam ya, termasuk kemarin hadir di Grand Final Duta Genre kan? Ya kudu. Itu. Nih Duta Genre kan gitu kan kudu ditanyakan heula. Oke. Termasuk memang salah satu paling khusus pada saat meskipun bentuknya bisa dibaca rutin tapi beberapa kebijakan kan juga saya harus pelajari betul. Ini memang pertama ukurannya ada kewenangan enggak dari saya. Kalaupun ada kewenangan apakah bisa ditunda enggak, bisa mempengaruhi hal yang lain. Dan benar aja di antaranya ini memang hasil dari Wapepim juga misalkan karena di dalam politik sering dianggap hal yang berhubungan langsung dengan keberpihakan. Makanya Menteri mengeluarkan surat edaran hal yang bersifat hibah bansos. Oh iya bansos. Nah, itu termasuk sekarang ada yang kita tunda. Gitu. Tidak walaupun saya selalu saya panggil semua kan dinas-dinasnya untuk memastikan karena kan kita juga punya norma lainnya untuk di pegawai mah bahwa pertanggungjawaban harus selesai tanggal 15 Desember. Nah, apakah dengan ditunda setelah pilkadanya artinya setelah hari A akan terganggu enggak secara administrasi? Alhamdulillah semua yang ada kalaupun ada bansos kayak kan kemarin kan yang mengeluarkan PJS kan enggak juga atau tetap dihubungkan oleh masyarakat mah kali ya? Enggak.
tetap kan harus ada penetapan dari pejabat iya. Nah, karena itu yang dari dasar pengeluaran. Nah, itu termasuk yang harus ditimbang betul. Ditunda, Di antaranya misalnya saya tidak ragu kalau itu untuk bantuan guru terpencil misalnya. Nah, itu kan jelas tuh ada. Itu harus tetap harus disalurkan. Tetapi itu. kalau yang lain yang sifatnya masih bisa ditunda sampai nanti Iya. pemilihan, ya kita tunda. Bantuan pelayanan KB nggak bisa ditunda itu. Walaupun namanya bantuan, tapi orang belum tentu berbondong-bondong pelayanan KB Iya, gitu. bedanya kan begitu. Tapi punya hobi nggak sih? Oh iya, pasti. No, selama di Karawang hobinya bakal boleh hobinya apa? Enggak kalau olahraga lah, pemain kuno. Sempat. Apa mana? Kuno gitu, orang kuno kan kita mah. Disebut olahraga, lamun teu badminton, pingpong, sasapedahan. Oh gitu ya. Tapi di Karawang sempat. Enggak. Tapi ibu dibawa ke Karawang kan ya? Iya. Kan beliau PNS juga ya? Saya kebetulan. Tapi ya karena memang itu salah satunya. Kan di antara PJS Bupati juga melekat PJS Ketua PKK. Ya. Iya kemarin tuh dituduh Pak Gendra harusnya hadir kemarin tuh. Jadi memang ya kebetulan sama juga karena di kampus banyak ngajar gitu. Jadi ada juga fleksibilitas di sana karena penugasan suaminya gitu kan. Jadi ya kayak sekarang sedang ke Bandung ya nanti sore kesini lagi. Iya. Ya, mumpung masih PJS Bupati, kasih saran tuh ke program KB apa sih kira-kira mungkin selama 2 bulan yang bisa kita kembangkan lah mumpung Bukadis ada. Iya, Teman-teman juga pasti nonton ini. Waktu saya diundang tentang duta gender juga itu yang saya coba dalamin, saya lihat. Karena memang hari ini yang selalu jadi bukan kekhawatiran ya, yang menjadi pemikiran kita secara nasional adalah ayo bagaimana mempersiapkan generasi muda itu untuk siap di masa yang ke depan gitu. Ya tadi nyamung oke sareng disebut adanya bonus demografi. Gitu. Kan pada saat yang bersamaan di kedinasan saya bersama dengan 5 masalah yang lain itu kan seluruhnya sebenarnya tentang kualitas penduduk ya. Saya bermasalah dengan pengangguran yang tinggi. Iya, pasti. Jawa Barat itu itu kan ironi. Di situ irisan ya, ketika penduduk tidak terkendali, maka salah satu eksesnya adalah pengangguran. Ya. Jadi ironi Jawa Barat itu sedih buat kita itu. Kita tuh selalu tertinggi secara investasi. Investasi secara nasional tuh selalu tertinggi. Tapi infrastruktur selalu terbaik. Tapi masih juga melahirkan pengangguran yang kemiskinan tertinggi. juga banyak. Kemiskinan ada, stunting yang juga ada, gitu loh. Ini kan tentang kualitas orang ya yang dalam melaksanakannya. Sehingga kita sangat berharap ya dalam konstruksi kita melihat bagaimana peran masing-masing kita khususnya di Dinas Kependudukan ini. Kita sudah masukkan ke dalam bagaimana mempersiapkan kualitas penduduk. Nah, yang saya lihat dari mulai sejak dini tadi. Iya. Dari mulai remaja juga sudah kita dari awal. Jadi seperti remaja. Memang bukan keniscayaan lagi. Saya kira memang sudah jadi harus bagi pemerintah manapun ya termasuk kita di Karawang pun saya yakin untuk masuk ke dalam bagaimana kita mempersiapkan mereka. Paling minimal kan menghindarkan mereka masuk ke lingkungan yang negatif. Iya. Kan judi online, tawuran. Itu yang menjadi salah satu salah satu fokus garapan kita juga memang program KB karena sekarang udah jadi program Bangga Kencana kan. Pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga bencana. Jadi sedikit mengingatkan teman-teman sobat beken ya. Artinya garapan DPPKB atau program KB sekarang tidak hanya urusan kontrasepsi, tapi urusan tadi pengenalan penduduk juga termasuk di dalamnya ketahanan keluarga, remaja kan sekarang sedang rame judi online, tawuran, nikah muda. Sebetulnya kalau ternyata pengenalan penduduk gagal ya gagal juga itu yang paling pasti gitu. Itu yang dan sudah nyata itu mas sudah bukan diskusi lagi. Jadi kita sudah bicara bagaimana itu bisa terjadi secara simultan kan gitu ya. Laras. Baik. Ulah di abur teuing dah. Kalau tidaknya saya akan contohkan satu lagi yang juga nanti akan jadi kegiatan yang PR secara nasional ya. Salah satu yang menjadi dasar mengapa diadakan program makan bergizi. Makan bergizi ya. Kalau dulu disebut makan gratis ya sekarang normanya sudah disebut makan bergizi adalah secara nasional yang disampaikan ada kelahiran sekitar 2,5 juta orang. Per tahun.
Dan rupanya karakter di kita yang kelas menengah ke atas justru anaknya tidak banyak. Ya, satu Ya dua. mungkin sudah 1-2, sehingga ada resiko karena yang akan terbanyak anak-anak kita yang lahir itu dari keluarga yang dari Kurang. kelas menengah yang kurang. Kurang. Sehingga Nah, itu PR kita bisa yang jadi PR. ancaman. Makanya jadi ke hilirnya lagi kan. Iya. Bagaimana kita lakukan Jadi pengendalian. dari tadi yang disebutkan Kang Tepi tadi bahwa bonus demografi jangan sampai jadi bencana demografi. Baik sobat beken, asik nggak berasa ini ngobrol-ngobrol udah Sudah. berapa Wah. jam dan sebagainya. Tapi sebelum kita tutup, saya mau kasih tantangan challenge games ya. Jawab cepat namanya tuh. Jadi saya kasih pertanyaan pilihan akan jawab cepat pilihannya. Mulai saya mau nggak ada politis. Mulai 1 2 3 4 5 mau. Jawab cepat. Naon, cik Saw. Bandung Sukabumi. Maksud Pilihannya milih Bandung atau Sukabumi? Nyamannya. ya, Nyamannya. apapun ya. Ya, apapun. Sok, ulangi. Bandung Sukabumi. Sukabumi. Nyanyi atau kacapi suling? Kaca pisuling. Kacapi suling. Bisa saya main dua-duanya. Rangginang apa opak? Raginang. Rangginang. Oke, bener semua nih. Sasapedahan atau berselancar di laut? Sepeda. Bersepedahan. Berselancar enggak ya? Betul. Betul ya. Siun. Ini menarik. Chow Yun Fat atau Al Pacino? Al Pacino. Al Pacino. Dua lagi. Pramuka atau naik gunung? Pramuka. Pramuka pernah jadi coba Dewan Kerja Nasional Pramuka nih kan. Yang sobat beken Pramuka nih, rajanya Pramuka. Terakhir, pensiun atau nyalon bupati? Rada serius. Serius ya. Serius. Timbang 2 bulan jadi bupati. Jadi bupati tantangan oke. Nah, kan saya terakhir ini. Ketika nanti kelak 2 tahun pensiun 2 tahun ya. Iya. Dua. Dua Set, tahun. nanti mau jadi pensiunan atau mau nyalon bupati? Gak bisa jawab. Oke, gak bisa jawab nanti part 2. Pada yang jawab semua. Mantap. Jadi part 2 nanti kalau pas jalan bupati mau di Sukabumi atau mau di Bandung nanti kita undang lagi part 2. Baik, sobat beken terima kasih atas kepercayaan yang tetap menonton ini. Jangan lupa nonton, subscribe dan apa? Like. Dan like. Terima kasih Kang Tepi, Sami-sami. hatur nuhun sudah bersama-sama membangun Karawang 2 bulan ini. Amin. Semoga tetap berkah, sehat. Salam buat keluarga. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berencana itu keren. Berencana Tanpa jari. Itu Hatur nuhun. keren. Ya, ya.